Tuhan tidak kalah oleh sains. Kita yang sering salah paham. Pernah nggak kamu mikir, kalau semua sudah bisa dijelaskan oleh sains, apakah Tuhan masih diperlukan? Dulu, sebelum abad ke-17, Tuhan adalah jawaban untuk hampir semua hal. Petir, kuasa ilahi. Penyakit, ujian. Pergerakan bintang, tatanan kosmik yang sakral. Dunia terasa penuh makna. Lalu datanglah sains modern. Teleskop diarahkan ke langit, mikroskop diarahkan ke sel. Alam semesta tidak lagi misteri yang gelap, tapi sistem yang bisa dihitung. Hukum gravitasi, hukum gerak, hukum fisika. Dunia bukan lagi keajaiban, tapi mesin raksasa yang presisi. Sejak saat itu, jarak antara teologi dan filsafat mulai melebar. Skeptisisme kuno hidup kembali. Orang mulai berani bertanya, apakah kita benar-benar butuh Tuhan untuk menjelaskan semua ini? Masuk abad ke-18, ateisme muncul secara terang-terangan. Tuhan bukan lagi pusat, tapi dianggap hipotesis yang bisa saja tidak perlu. Jurang seperti tak terjembatani. Di satu sisi iman, di sisi lain laboratorium. Tapi cerita ini tidak sesederhana Tuhan kalah oleh sains. Jauh sebelum sains modern, para filsuf sudah bergulat dengan pertanyaan tentang Tuhan. Salah satu tokoh penting adalah Maimonides. Ia mencoba memahami Tuhan secara rasional. Bagi dia, Tuhan tidak bisa dijelaskan dengan bahasa biasa. Justru semakin kita mencoba mendefinisikannya, semakin kita menyadari keterbatasan kita. Artinya, bahkan dalam iman pun, ada kesadaran filosofis bahwa Tuhan bukan objek yang bisa ditaruh di bawah mikroskop. Lalu di abad ke-19, muncul Søren Kierkegaard. Ia melihat sesuatu yang menarik. Perdebatan tentang bukti Tuhan seringkali melupakan satu hal penting, eksistensi manusia itu sendiri. Bagi Kierkegaard, iman bukan soal memenangkan debat logika. Iman adalah lompatan, keputusan personal yang radikal, sesuatu yang tidak bisa direduksi menjadi rumus. Dan sampai hari ini, perdebatan itu belum berhenti. Para teolog modern masih membahas argumen tentang keberadaan Tuhan. Argumen kosmologis, segala sesuatu punya sebab, jadi alam semesta pun punya sebab. Argumen teologis, keteraturan menunjukkan pada perancang. Argumen ontologis, dari konsep kesempurnaan itu sendiri. Lalu para skeptis datang dengan satu pertanyaan yang sangat tajam. Kalau Tuhan Maha Kuasa dan Maha Baik, kenapa ada penderitaan? Kenapa ada kejahatan? Inilah yang dikenal sebagai problem kejahatan. Dan bagi banyak orang modern, ini bukan sekedar teori. Ini pengalaman nyata. Penyakit, bencana, ketidakadilan. Di titik ini, perdebatan bukan lagi soal abstraksi. Ini soal makna hidup. Teologi modern pun berubah fokus. Bukan hanya bertanya apakah Tuhan ada, tapi apa hakikat Tuhan. Apakah Tuhan itu pribadi tertinggi yang terpisah dari dunia? Atau justru dasar dari seluruh keberadaan, sumber makna yang menopang realitas itu sendiri. Di sisi lain, materialisme modern menawarkan pandangan yang sederhana. Semua yang ada hanyalah materi dan energi. Tidak ada tujuan kosmis, tidak ada makna objektif. Alam semesta hanyalah hasil proses buta yang panjang. Tapi ada satu pertanyaan yang mengganggu. Kalau hidup cuma reaksi kimia, kenapa kita mencari makna? Kalau kesadaran cuma produk neuron, kenapa kita peduli pada kebenaran? Kalau semuanya kebetulan, kenapa kita merasa harus hidup dengan tujuan? Mungkin masalahnya bukan sains melawan Tuhan. Mungkin masalahnya adalah kita mengharapkan sains menjawab pertanyaan yang memang bukan wilayahnya. Sains sangat hebat menjelaskan bagaimana bintang terbentuk, bagaimana otak bekerja, bagaimana kehidupan berevolusi. Tapi pertanyaan mengapa ada sesuatu daripada tidak ada apa-apa? Mengapa penderitaan terasa tidak adil? Mengapa kita merindukan makna? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak hilang hanya karena rumus ditemukan. Dan selama manusia masih bertanya tentang makna, selama kita masih gelisah tentang tujuan, selama kita masih merasa bahwa hidup ini lebih dari sekedar angka dan partikel, maka dialog antara teologi dan sains tidak akan pernah benar-benar mati. Bukan soal siapa menang, tapi soal seberapa dalam kita berani bertanya. Sekarang pertanyaannya untuk kamu.
Apakah sains membuat iman tidak relevan? Atau justru membuat pertanyaan tentang Tuhan semakin tajam? Tulis pendapatmu, karena mungkin disitulah filsafat benar-benar dimulai.